Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Sultra dimanapun Anda berada, malam ini kami kedatangan tamu khusus ini. Maka tadi waktu saya mau berangkat, saya ditanya oleh istri bahwa kenapa pakai baju batik, karena selama ini siaran tidak pakai baju batik. Saya bilang malam ini khusus, kami punya tamu istimewa. Nah, saya perkenalkan tamu istimewa kami hari ini adalah Bupati Buton Selatan, Pak Haji Laude Arusani. Iya, Bagaimana kabar, Pak? baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makanya ini saya pakai baju batik. Ini Pak Siap. Bupati. Saya bilang Pak Bupati yang akan hadir nanti. Iya, Iya, iya. iya. Pak Bupati, ini kan kalau saya membaca ini Buton Selatan, ternyata Pak Bupati ini punya, khususnya soal UMKM ini punya perhatian besar Pak Bupati ini soal UMKM. Kenapa Pak Bupati punya fokus terhadap pengembangan UMKM ini? Eh, Terima kasih. Sulawesi Selatan itu daerah baru, Iya, baru sekitar 7 tahun. ya, 7 tahun. 5 ke depan itu sudah berhitung 5 tahun definitifnya. 2 tahun begini. Sulawesi Selatan itu dekat dengan Bau-Bau, Iya, iya. kota Bau. Pusat kota ya. Masyarakat saya itu kebanyakan dari kepulauan. Iya, iya. Kenapa kita bangun UKM itu? Itu penting karena di daerah saya itu, Sulawesi Selatan, banyak orang-orang yang mata pencahariannya di luar daerah. Di luar daerah juga itu pencariannya seperti juga, dalam arti jualan kaki lima. Iya, iya. Muncullah di situ ide saya dengan Kadis Rindak. Hmm. Sulawesi Selatan ini punya potensi. Pertama-tama di sini ada kopi rongi. Kenapa kita tidak Iya, iya, iya. bangkitkan agar kita punya nama tersendiri bahwa Iya, kopi rongi itu, khas kopi rongi itu rasanya seperti ini. Pasti pengunjung datang. iya, iya. Kalau saya tidak salah itu sudah sampai Jakarta apa? Sudah di mana-mana. Gimana? Luar biasa ini, Bahkan Pak. di luar negeri sudah sampai. Ya sudah sampai di luar negeri ya, Pak. Habis itu ada juga kopiku dari ubi, ada keripik, ada keripik ikan asin. Iya. Di situ Buton Selatan itu ternyata kita kembangkan itu, nah seperti bawang merah, Ya, ya, bawang ya. goreng. Ini banyak potensinya Banyak ini ya, potensi. potensi di Buton Setelah Selatan. kita sudah mulai ini sudah jalan. Iya, iya. Ternyata di Sulawesi Selatan sudah mulai jalan, alhamdulillah sudah sampai di swalayan-swalayan itu. Iya, baik Pak Sudah. Bupati. Ini kan kalau kita lihat Pak Bupati ini UMKM ini salah satu yang tidak, yang sedikit dampaknya Ya, pandemi ini. Makanya ya. ini perlu ya dikembangkan Pak Bupati. Alhamdulillah dengan pandemi kemarin itu, karena tidak pernah keluar PPKM, Iya. mereka aktif membuat Ah, iya, iya. ya kesibukan dengan seperti bawang tadi, bawang goreng, UKM-UKM yang lain. Iya, iya. Ya, jadi mereka juga ada pemulihan ekonomi itu ada. Iya. Justru ini pandemi berkah bagi masyarakat Buton Selatan untuk menciptakan Ya, karya-karya kita UMKM tidak gitu. minta pandemi dia Iya, berkepanjangan, iya. tapi alhamdulillah dengan pandemi kemarin itu karena kami tidak bisa akses kemana-mana, Iya. akhirnya kami menciptakan seperti ini. Artinya walaupun pandemi ini masyarakat Buton Selatan tetap produktif dalam Tetap. menciptakan karya-karya. Pak Bupati, kalau soal dukungan anggaran ini Pak Bupati bagaimana? Alhamdulillah di dinas saya tindak kalau untuk bantuan-bantuan masyarakat itu bulan Buton Selatan anggaran kebanyakan kami porsikan. Iya. Ya, dari sedikit demi sedikit, alhamdulillah masyarakat membutuhkan, kami semua sudah tidak 100% tapi minimal saat ini sudah sekitar 6-70% itu kami sudah memberikan apa keluhan-keluhan masyarakat. Iya, iya. Ini Pak Bupati, kalau saya baca ini ada sekitar 5.253 UMKM. Kemarin waktu pandemi ternyata UMKM ini membantu 2,4 juta satu. Luar Ya, biasa, artinya kurang lebih 10 miliar yang alhamdulillah ya, kalau dihitung dari 2018 ya,
kemungkinan itu sudah lebih dari 10. Ya, kalau hitungan saya sudah lebih dari 10. Dari itu 2,4 juta Siap. per satu MKM. Siap. Luar biasa dukungan anak-anak Pak Bupati ini. Nah, ini ada lagi potensi-potensi ke depan ini yang akan dikembangkan Pak Bupati. Ke depan itu Buton Selatan itu dia seiring sejalan dengan mengembangkan budaya, Iya, iya. pariwisata, Iya, iya. dengan sendirinya UKM itu dari sekarang kita Iya, mulai iya. pompa. Karena kalau kita sudah hidupkan budaya, sekarang kan Buton Selatan itu budaya ya, yang sudah lama punah sudah hidup kembali. Iya, iya. Kedua, pariwisata kami sudah mulai Iya, iya. sedikit demi sedikit lewat kesempatan itu UKM Ya, kami itu harus kan, siapkan, ya. karena kalau tidak juga orang kan juga mau larinya kemana Iya, kalau ada iya. pengunjung. Salah satunya Desa Bahari, Pak. Karena aktif di media sosial, saya lihat justru Ya. luar biasa pengembangan. Saya kemarin itu ada membentuk salah satu Darwis. Mungkin sebentar lagi kami kerjasama dengan Sutra, Iya. sudah kerjasama. Kami sementara lagi menyiapkan fasilitas-fasilitas mereka. Karena wisata di Buton Selatan itu bukan cuma satu titik, Iya, iya. tapi di mana titik semua ada. Semua kecamatan itu ada. Boleh Tensinya, dikata dari 70 desa kelurahan itu sudah sekitar 40 desa kelurahan itu sudah ada potensi wisata semua. Potensi wisata sini. Iya. Ini tinggal dikembangkan Pak Bupati. Iya, dalam arti tinggal menjualnya. Iya, iya. Nah, kami dalam arti lewat UKM tadi itu kami persiapkan dulu masyarakatnya, baru mulai menjual. Iya. Karena Kota Bau-Bau itu kan untuk potensi wisata mungkin ada, tapi 1-2 titik Iya, lah. iya, iya. Selama ini kan cuma di daerah Pantai Nirwana, di daerah Air Jatuh. Kalau Buton Selatan itu di mana titik? Iya, iya. Air Jatuh kita punya, ya. Diving oke. Iya, iya. Ya. Pegunungan Pak Bupati, karena sempat saya jalan di Pegunungan? Sampolawa kemarin. Iya. Luar Lamando. biasa. Ya. 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 Di situ kita cuman karena daerah baru, Iya, iya. kedua pandemi kemarin akhirnya mengeksekusi itu masih kurang. Iya, iya. Mudah-mudahan COVID ini sudah berlalu, ke depan Buton Selatan itu Iya. pasti semua orang akan berkunjung di daerah. Iya, iya, optimis banyak Pak. Karena saya Pak Bupati sudah sempat keliling di Buton Selatan, justru kalau untuk pengembangan pariwisata cukup luar biasa. Apalagi jalannya juga cukup. Alhamdulillah untuk saat ini jalan kecamatan, ada berapa kecamatan itu sudah mulai Nyaman kami jalan ya, Pak Bupati. boleh dikata sudah 80% lah, 90% sudah kami buka jalan untuk persiapan orang tour ke sana. Iya, iya. Karena Kadatua punya potensi wisata itu ada berapa titik, Siompu, Barat, Batu Atas, dan semua titik kita kecamatan ada. Iya, iya. Saya sempat juga jalan Pak Bupati di potensi wisatanya itu Burangas, itu yang Berangas ya. ya saya sudah sempat nyampe di situ. Itu di daerah Taman Kota dengan Lakadau. Lakada, saya sudah nyampe di situ Pak Bupati. Alhamdulillah tahun ini jalannya sudah akan menuju Iya, ke sana. saya sudah nyampe di sana Pak Bupati. Luar biasa. Tahun kemarin saya yang belum ada pengumuman, ternyata saya jalan lagi, ternyata sudah. Siap. Mudah-mudahan kami doakan ini Pak Bupati supaya Amin. ini kan Pak Bupati, kalau saya tidak salah ini akhir jabatan sudah 2022 ya. Ya, 2022 bulan 5. Ya, bulan 5. Apa yang harapan Pak Bupati ini? Harapan saya pejabat yang akan datang nanti di Buton Selatan setelah berakhir saya bulan 5, mudah-mudahan sama pikiran dengan saya untuk melanjutkan apa-apa yang sudah saya berbuat, dasar-dasar apa yang saya pernah saya lakukan, mungkin tinggal dilanjutkan. Karena itu murni bukan untuk apa yang saya mau bikin, itu semua masyarakat punya mau seperti ini, jadi tidak ada ribetnya kalau seandainya mau dilanjutkan. Oke Pak Bupati, ini kan kita sudah bicara soal MKM. Sekarang saya mau Pak Bupati, ini kan apa sebenarnya ini pertama sehingga Pak Bupati ini terjun di dunia politik ini?
saya bagaimana ya? Kalau dibanding kepala daerah lain, saya memang kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Allah. Karena saya itu seorang pedagang asongan, Iya, iya, iya. seorang kurir, Iya, iya. seorang ya apa namanya yang bawa becak, Iya, iya. gerobak. Ya. Kalau saya pikir-pikir kadang-kadang saya juga bingung. Bingung sendiri. Iya, karena orang tua saya itu bukan pegawai negeri. Iya, iya, iya. Orang tua saya itu nelayan. Habis nelayan dia berdagang. Kedua orang tua seperti itu. Saudara saya itu tidak ada kepala dinas, Iya, iya. tidak ada pegawai. Jadi memang kuasa Tuhan itu benar-benar kalau memberikan yang terbaik seperti itu. Kadang-kadang saya mau berkata-kata itu bingung. Iya, 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 iya. Karena kalau kepala daerah lain itu ada dasarnya. Iya, iya, iya. Punya duit, orang Iya, iya. tuanya punya, apa semua punya. Kalau saya kadang-kadang berpikir, inilah saya bilang kuasa. Ini justru inspirasi Pak Bupati untuk generasi yang akan datang. Artinya kan jangan sampai generasi yang akan datang ini jadi pesimis. Ya. Orang mau jadi pejabat itu harus punya uang atau apa. Ini kan justru bukti nyatanya ini adalah Pak Bupati ini. Ya. Artinya dari sisi keluarga juga bukan miliarder atau apa, bukan Siap. pengusaha, tidak punya, tapi justru perjalanan ini mengantarkan Pak Bupati jadi nahkoda di. Ya. Dan saya juga merasa gimana ya? Kalau orang itu berpikir begini, mengejar Ya, apa ya. yang dia kejar. Ya, ya. Kalau saya memang semata-mata berbuat untuk daerah Batu Selatan. Ya, ya. Dalam arti karena keseharian saya tidak mengejar sesuatu yang mungkin, tapi saya berbuat bagaimana Batu Selatan itu sejahtera. Ya, ya. Dan keluarga saya, adik-adik generasi ke depan itu, kalau memberi contoh, contohlah kepada saya. Ya, ya. Dalam arti saya juga ternyata kuasa Tuhan itu seperti itu. Ini justru ini pelajaran Pak Ya. Bupati. Ini generasi muda, ini pelajaran yang terpenting Pak Bupati. Pak Bupati, ini kan kadang-kadang orang yang kebanyakan terjadi justru begitu jadi bupati kan ada jarak dengan rakyat ini. Kalau Pak Bupati sendiri bagaimana memanage supaya tetap artinya ini kan akan kembali pada akhirnya di rakyat Pak Bupati. Kalau saya merasa diri saya yang membedakan itu cuma tanda tangan. Iya, Pak iya. Bupati yang bertanda tangan. Tapi diri saya itu merasakan bahwa saya itu masyarakat biasa. Iya, iya, iya. Selama kehidupan saya sehari-hari. Iya, iya, iya. Coba artinya sampai sekarang pun bahwa masyarakat ini ya tetap dekat dengan Pak Bupati begitu. Ya, karena saya juga merasa bahwa masyarakat itu sama dengan seperti saya. Yang membedakan tadi cuman bupati Ya. bahwa ada tanda tangannya. Ya, ya, ya. Ya, ini tanda tangan bupati. Iya, iya. Ya, punya legalitas. Tapi kalau untuk keseharian saya itu saya merasa diri saya itu bahwa saya masyarakat biasa juga. Iya, iya, iya. Kan ini Pak Bupati, kalau kita jadi bupati kadang-kadang repotnya itu misalnya masyarakat yang kemarin dekat dengan kita untuk bertemu ya misalnya pakai protokol apa semua. Alhamdulillah kalau untuk saya tidak ada protokol. Ini Tidak yang ada. iya, iya. Mungkin bisa ditanya-tanya, mungkin Iya, ada iya. kerjasama dari media, dari Rakyat Sutra, kebanyakan yang nongkrongnya kita sama-sama. Iya, iya. Kalau ini cerita saya sudah banyak dengar dari masyarakat karena saya Bupati justru juga ya menikah di Buton Pak Bupati. Jadi saya Siap. banyak Oh, terima kasih. banyak. Makanya saya sudah nyampe di Lakadau. Pak Lakadau. Bupati. Sudah lama nyampe karena istri saya dari Babula. Pak. Oh, Pak Bupati ini kan ya kalau kita lihat ini mobilitasnya pejabat ini kan begitu jadi bupati kita sudah jadi milik rakyat secara keseluruhan Pak Bupati. Tapi kan di satu sisi kita punya tanggung jawab di keluarga Pak Bupati. Bagaimana caranya Pak Bupati? Tidak pernah dapat protes dari anak-anak atau istri Pak Bupati? kalau itu tetap iya, Iya, iya. pasti ada anak-anak kan, karena anak-anak ingin kasih sayang juga sama orang tua. Iya, iya, iya. Tapi anak saya itu ada yang masih kecil, Iya, ada yang sudah dewasa. Mereka merasa bahwa saya ini bukan miliknya mereka, iya, iya. miliknya Batu Selatan Iya, iya. selama saya menjabat. Ya. Jadi kadang-kadang anak saya yang seumur-umur kecil itu mengatakan Bupati Batu Selatan. Iya, iya. Kalau sudah tidur bahwa ini orang tua saya. Anak saya pun
yang besar nggak pernah masuk di Rujak. Kenapa nggak pernah masuk? Apa bahasanya? Bapak saya miliknya Betul Selatan. Yang menjabat bapak, bukan saya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Luar biasa Pak Bupati. Mudah-mudahan ini ke depan kami doakan Pak Bupati sehat selalu untuk Amin, amin, memimpin amin. Buton Selatan. Pak Bupati juga kan di saat yang bersama juga ketua PDIP ya kalau saya tidak salah. Alhamdulillah. Artinya ini bagaimana cara mengatur waktunya ini Pak Bupati? Ini kan di satu sisi ya Bupati dengan 1 kali 24 jam dalam milik rakyat, di satu sisi seorang ayah, di satu sisi ya mengurus partai apa sih Mbak, ini kan butuh juga ini waktu ini cara. Ya, jadi kalau untuk kantor, karena saya ini sendiri, alhamdulillah sampai hari ini, kalau untuk misalnya tugas-tugas saya itu tidak pernah ada yang mendek, semua terselesaikan. Alhamdulillah. Di sisi lain di partai juga itu ada rapat kerja atau apapun tidak pernah juga terwakili. Iya, Alhamdulillah iya, saya iya. juga. Keluarga juga alhamdulillah sampai saat ini ya, tidak ada juga yang mengeluh. Iya, iya, iya. Bagian waktu alhamdulillah bisa Iya. dibagi. Ini masyarakat Buton Selatan harus bersyukur Pak Bupati. Ini justru Pak Bupati jadi Bupati, alhamdulillah banyak potensi yang dikembangkan Pak Bupati. Terbalik saya. Iya. Bukan Iya, bagaimana, Pak? masyarakatnya yang menerima terima kasih kepada saya, Iya, iya, iya. tapi saya terima kasih kepada Iya, masyarakat iya. Buton Selatan bahwa sudah dipercayakan selama saya menjabat. Pak Bupati, ini tadi saya tertarik ini ceritanya Pak Bupati. Artinya kan yang dilihat ini kan banyak orang ternyata pala dari sandal. Ternyata kalau saya lihat profilnya tadi ini saya baca cerita pernah juga jadi wartawan ternyata. Bagaimana ceritanya ini Pak Bupati? Ya namanya karena kita mungkin orang lapangan, Iya, iya. kebetulan juga dia punya media, kita disenang karena Iya. banyak berteman, tidak pandang malam, tidak pandang siang. Iya, iya. Akhirnya kita diajak, alhamdulillah sambil petik ilmunya. Iya. Tidak lama juga alhamdulillah ilmu juga ya sampai hari ini juga bisa saya kembangkan. Oh ternyata seperti ini. Iya, iya Pak Bupati. Ini contohnya ini Pak Bupati, supaya suatu saat nanti ini Pak Bupati jangan hanya Pak Bupati yang jadi mantan wartawan yang jadi bupati, doakan kami juga ini Pak Bupati. Amin, amin, saya doakan. Ya supaya kami juga di wartawan ya jadi bupati juga lah. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan ada Iya, iya. perwakilan kita semua. Pak Bupati, terakhir ini apa pesan Pak Bupati untuk masyarakatnya Pak Bupati di Buton Selatan? Ya, pertama-tama pesan saya kepada masyarakat Buton Selatan, terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya merasa betul-betul terima kasih selama 5 tahun ini saya dipercayakan untuk bisa berbuat untuk membangun Buton Selatan di sisi manapun. Kalau ada pun kekurangan saya, mohon dimaafkan selama saya menjabat, karena saya juga manusia biasa, walaupun dari kesalahan, kekurangan. Mudah-mudahan untuk ke depan Buton Selatan tetap maju dan akan jaya selamanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Bupati ini sudah meluangkan waktu hadir di studio kami Pak Bupati. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain ini ya Pak Bupati bisa berkunjung kembali di sini. Terima kasih. Ya kami sahabat podcast Sultra dimanapun Anda berada, terima kasih ini Pak Bupati sudah hadir bersama kami ini. Kalau membaca arah-arah ide dan pikiran beliau ini cukup luar biasa. Tentu UMKM ini adalah penopang kesejahteraan rakyat. Tentu harus kita dukung ini pikiran-pikiran beliau